Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara online. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita buka bersama-sama dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-35 ini Bapak akan menyampaikan materi dari bab 4, yaitu getaran. Tujuan pembelajarannya adalah: pertama, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan getaran. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menghitung frekuensi dan periode getaran. Kita langsung ke materinya. Peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan, tolong diperhatikan materi kali ini karena ada yang harus kalian perhatikan agar nantinya bisa paham dan mengerti. Getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik benda secara teratur melalui titik seimbang. Karena terjadi dengan teratur, getaran sering juga disebut dengan gerak periodik. Kuat atau lemahnya pergerakan benda tersebut dipengaruhi oleh jumlah energi yang diberikan. Semakin besar energi yang diberikan, maka semakin kuat pula getaran yang terjadi. Satu getaran sama dengan satu kali gerakan bolak-balik penuh dari benda tersebut. Contoh sederhana getaran yaitu gerakan pegas yang diberikan beban, misalnya pemanfaatan pegas untuk menjadi ayunan anak. Beberapa contoh getaran yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain: sinar gitar yang dipetik, bandul jam dinding yang sedang bergoyang, ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, mistar plastik yang dijepit pada salah satu ujungnya, lalu ujung lain diberi simpangan dengan cara menariknya, kemudian dilepaskan tarikannya. Kemudian pegas yang diberi beban, yang nanti akan terjadi bolak-balik, gerakan bolak-balik yang nantinya melewati satu titik keseimbangan. Itulah yang dikatakan sebagai getaran. Nah, getaran pada bandol sederhana. Gambar di bawah ini ialah contoh getaran pada bandol sederhana. Berdasarkan pada bandol tersebut, kelas peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan, yang mana satu kali getaran ialah satu kali pergerakan bandol dari titik A, B, C, B dan kembali lagi ke A. Itu disebut dengan satu kali getaran penuh. Bapak ulangi, gerakan bandolnya dari A, B, C, kembali lagi ke B, kembali lagi ke A. Atau satu kali getaran juga bisa dihitung titik mulainya dengan titik B misalnya, atau titik C. Nah, dari titik B itu ke C, kemudian ke B, ya, kemudian ke A, kembali lagi ke B. Nah, itu adalah satu getaran penuh. Jadi dari awalnya misalnya dari A, nanti kembalinya juga ke A. Kemudian dari titik C itu ke B, ke A, kemudian kembali lagi ke B, ke C. Itu adalah satu getaran penuh. Sedangkan seperempat getaran itu dimulai dari titik A ke B, atau B ke C, C ke B, atau kebaliknya B ke A. Nah, itu adalah 1/4 getaran. Sedangkan 1/2 getaran itu dimulai dari titik A ke B ke C, atau dari titik C ke B ke A, atau dari B ke C ke B. Itu adalah setengah getaran. Atau dari B ke A kembali lagi ke B, itu adalah setengah getaran. Kemudian
1/4 getaran atau 3/4 getaran itu dimulai dari A ke B ke C ke B, atau dari titik C ke B ke A ke B, kembali lagi ya. Nah itu adalah 3/4 getaran. Nah, jadi diingat, nanti apabila ada soal itu bisa mudah untuk menjawabnya, menentukan berapa banyak getaran suatu bandol atau suatu benda nantinya. Nah, kemudian getaran pada pegas ini hampir sama dengan getaran pada bandol sederhana tadi. Pada gambar kedua adalah contoh getaran pada pegas yang diberikan beban. 1 kali getaran pada pegas itu tersebut misalnya B ke A ke C ke A ke B. Nah itu adalah 1 kali getaran, atau 1 kali getaran juga bisa dihitung dari titik mulainya dengan titik A atau titik C seperti yang pada bandol sederhana tadi, kurang lebihnya ya. Nah kemudian di dalam getaran itu ada besaran-besaran yang harus kalian ketahui. Salah satu ciri getaran itu adalah adanya amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terbesar. Jarak AB atau BC pada gambar bandol sederhana tadi itu sebelumnya merupakan amplitudo. Jadi jarak AB atau BC, CB atau BA itu disebut sebagai amplitudo, yaitu simpangan terbesar. Nah, amplitudo diartikan sebagai simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Simpangan yaitu jarak terdekat yang ditempuh dari suatu titik kesetimbangan ke kiri atau ke kanan. Selain amplitudo, sebuah getaran memiliki yang namanya frekuensi dan periode. Frekuensi yang dilambangkan dengan F kecil adalah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik. Diingat, frekuensi yang dilambangkan dengan F kecil adalah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik. Periode yang dilambangkan dengan huruf T besar adalah waktu yang dibutuhkan bandol untuk melakukan 1 getaran. Kalau frekuensi tadi jumlah getaran. Kalau periode itu adalah waktu yang dibutuhkan bandol untuk melakukan 1 getaran. Baiklah peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan, Bapak akan menyampaikan rumus mencari periode dan frekuensi. Nah ini adalah periode getaran dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan 1/F atau T sama dengan T/N. Tergantung bentuk soalnya nanti. Kalau ada nilainya 1 kemudian ada nilai frekuensi, berarti menggunakan rumus T sama dengan 1/F atau T sama dengan 1/N, di mana mencari T-nya kecilnya adalah T besar dikali N. Kemudian mencari N kecil sama dengan T kecil dibagi T besar. Kemudian untuk mencari frekuensi sama juga, F per 1/T atau F sama dengan N/T. Mencari N-nya sama dengan F dikali T, atau mencari T-nya sama dengan N/F. Keterangan dimana di sini adalah T itu periode, lambangnya sekon atau detik, F itu frekuensi, satuannya hertz, getaran. Nah, T kecil itu waktu getaran, lambangnya satuannya sekon ya, waktunya sekon atau detik. Kemudian N itu adalah banyaknya getaran, biasanya kali ya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak akan memberikan contoh soal. Contoh soalnya sebagai berikut. Perhatikan gambar di samping. Bandol berayun dari A ke C dalam waktu 0,2 sekon. Nah, yang ditanyakan di sini adalah frekuensi dan amplitudo ayunan bandol adalah titik-titik. Nah, kita ketahui tadi amplitudo adalah simpangan terjauh. Apakah dari A ke B atau B ke C tadi. Nah, amplitudo sama dengan B A atau BC itu 5 cm. Ya, sesuai pada gambar. Jadi amplitudonya sudah dapat, nilainya adalah 5 cm. Kemudian kita mencari
frekuensinya. Nah, mencari frekuensi itu rumusnya adalah N per T, karena di sini ada nilai N, ada nilai T. Jadi kita bisa juga menggunakan angka 1 per T, berarti kita harus mencari periodenya. Cuma di sini ada nilai TAC, yaitu waktunya dan jumlah getaran. TAC-nya tadi nilainya, waktunya adalah 0,2 sekon. N banyaknya getaran itu tadi dari A ke B ke C itu adalah setengah. Setengah itu kalau kita jadikan bilangan desimal 1/2 itu adalah 0,5 getaran. Nah, rumusnya mencari frekuensi tadi adalah F sama dengan N per T. N tadi nilainya 0,5, T itu tadi nilainya 0,2 sekon. Nah, agar mudah untuk membaginya karena ini ada koma, kita kalikan puluhan. Kita lihat angka di belakang koma ada berapa. Kalau cuma 1 berarti kita kali 10. Tapi kalau di belakang koma nolnya ada 2 angkanya, berarti kali 100 dan seterusnya. Nah, ini hanya berlaku apabila angka tersebut koma ya, untuk menghilangkan komanya saja. Kalau tidak ada komanya nggak usah dikalikan puluhan atau ratusan nantinya. Nah, 0,5 dikali 10 dapatnya 5. 0,2 dikali 10 dapatnya 2. Tinggal kita bagikan. 5 dibagi 2 dapatnya 2,5 head. Nah, kemudian contoh soal yang kedua. Sebuah bandol digetarkan sehingga selama 1 menit menghasilkan 40 getaran. Tentukan periodenya. Diketahui T sama dengan 1 menit. 1 menit itu sama dengan 60 detik atau 60 sekon. N sama dengan 40 getaran. Yang ditanyakan di sini adalah periode atau T. Jawab, T rumusnya tadi karena ada T ada N, berarti kita menggunakan rumus T per N. Kalau ada angka 1 ada F, bisa, karena di sini ada yang diketahui cuma T dan N, berarti kita menggunakan rumus T sama dengan T kecil per N. T kecil itu nilainya 60 sekon atau detik. N itu adalah 40 getaran. Nah, tinggal dibagi. 60 dibagi 40 sama dengan 1,5 sekon. Sebelum Bapak tutup pembelajaran, Bapak akan memberikan soal latihan. Apakah materi yang tadi Bapak sampaikan bisa dipahami atau dimengerti dalam bentuk soal ini. Soalnya PG ada 10 soal. Nah, kalian tulis jawabannya di buku tulis, kalian foto dan kalian kirim, kalian upload ke R-Learning tepat waktu dan benar. Nah, ini ada 5 soal dulu. Kemudian ada ini soal 6, 7, 8, 9 dan 10. Ya. Nah, untuk menghitung 6, 7, 8, 9, 10 sudah ada rumus yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya tadi. Nah, di LKS juga ada rumusnya. Nah, tolong kalian hitung dengan benar ya. Apa yang sudah Bapak berikan contoh soalnya tadi untuk membantu menjawab soal hitungan ini. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.